Kita lanjutkan pembacaan kita akan firman Tuhan, saudara-saudara, di mana kita membaca firman Tuhan minimal 2 pasal setiap hari, sehingga dalam waktu tertentu kita bisa baca dengan rutin, maka pada waktu tertentu kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab bersama-sama. Baik saudara, kita lanjutkan di 1 Tesalonika pasal yang kelima. Firman Tuhan, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kita lanjutkan saudara di 1 Tesalonika pasal 2 pasal 1 ya, 2 Tesalonika maksud saya, 2 Tesalonika pasal 1. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah,
yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan-penindasan mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, mohon maaf saya tadi sepertinya terlewat ya 1 Tesalonika pasal 5 di ayat 15 dan seterusnya. Nah, saudara, kita dengarkan kembali. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara-saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang masih bergabung dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kita sudah membaca, saudara, 2 pasal hari ini. Dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 dan juga dari 2 Tesalonika pasal 1. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh banyak sebetulnya pengajaran firman Tuhan ya yang kita bisa renungkan dari pembacaan yang sudah kita baca dari 2 pasal ini, saudara. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, tentu waktu kita tidak bisa untuk
merenungkan semuanya, mempelajari semua, ya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa saya selalu supaya ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, itu bisa dimeteraikan, tersimpan dalam hati kita, sehingga suatu ketika kita dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pergumulan, maka firman Tuhan itu boleh diingatkan dalam hati kita, memberi kita kekuatan, ya, dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita baca kembali beberapa ayat sebagai perenungan kita di hari ini, ya. Ini adalah ayat-ayat yang sudah sangat terkenal, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18 ini saudara sudah sering sekali kita baca, dengarkan tentunya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kemudian di ayat yang ke-15, saudara, ini sebetulnya juga sangat memberkati kita. Dikatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya, ayat 15 ini dari pasal 5 mengingatkan kita, saudara, dikatakan perhatikanlah, ya. Perhatikanlah saudara-saudaraku, mari kita perhatikan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita perhatikan supaya, kata firman Tuhan, jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Supaya kita jangan membalas yang jahat dengan jahat. Nah, saudara, ini firman Tuhan yang berkata, ya, bukan saya. Memang, saudaraku, tentu kadangkala kita termotivasi karena rasa marah, karena rasa kesal kita untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, ya. Tapi saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya, dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi sebaliknya diusahakanlah senantiasa yang baik terhadap sesama kita, ya, dan juga dikatakan terhadap semua orang. Ya, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini, ya, sebagai perenungan bagi kita pagi ini. Mungkin saudara-saudaraku ada orang yang membuat kita kesal, kecewa, marah. Ada orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan datang bagi kita pagi ini sebagai warning, sebagai pengingat bagi kita agar kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi biarlah kita terus berusaha, saudara-saudaraku, dikatakan berusaha senantiasa untuk melakukan yang baik terhadap sesama kita dan terhadap semua orang, kata firman Tuhan. Dan ayat 16, saudara, juga dikatakan bersukacitalah senantiasa. Mari kita belajar, saudaraku, bersukacita, bersemangat, bergembira, bergairah dalam kehidupan kita. Kiranya, saudara, Tuhan menaruh sukacita dalam kehidupan kita. Dan ayat 17, tetaplah berdoa. Ini mungkin, saudaraku, ayat yang pendek dan sudah kita hafal dan sudah sering kita dengarkan. Tetapi, saudaraku, sejauh mana kita bisa menghidupinya, itu yang menjadi perenungan bagi kita. Maka, saudaraku, biarlah kita kembali terus diingatkan untuk kita katakan kita bersukacita senantiasa, ya. Jadi bersukacitalah kita senantiasa, bukan hanya pada saat waktu memang kita lagi mood
waktu lagi keadaan kita sedang baik, ada yang membuat kita happy. Tapi saudaraku, sukacita itu dikatakan senantiasa dalam kehidupan kita. Entah apapun yang terjadi di luar kita, maka di dalam kita, saudaraku, haruslah kita senantiasa bersukacita, ya. Dan dikatakan tetaplah berdoa, ya. Biarlah kita terus berdoa, saudaraku, berdoa terus menerus, tidak jemu-jemu, kata firman Tuhan, ya, supaya kita terus berdoa. Kalaupun saat ini, saudaraku, doa kita ada doa-doa kita yang belum Tuhan jawab, yang belum Tuhan kabulkan, maka saudaraku, biarlah kita terus berdoa, biarlah kita tetap berdoa, sehingga doa kita itu Tuhan kabulkan. Ya, ada istilah, saudaraku, push, ya, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi, ya. Artinya kita senantiasa terus menerus tetap berdoa dalam kehidupan kita. Nah, dan ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, itulah yang dikehendaki Allah. Jadi saudara, mengucap syukur ini dikatakan adalah kehendak Allah. Jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur, saudara. Ya, kalau kita cari apa itu kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi, salah satunya adalah secara umum bagi kita semua orang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, itu adalah kehendak Tuhan Yesus bagi kita, yaitu kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun mungkin saudara-saudaraku, keadaan yang kita hadapi saat ini pahit, ya, keadaan yang kita hadapi saat ini tidak menyenangkan, tidak baik, tetapi firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Mengucap syukur pada waktu hidup kita semua baik-baik saja, waktu kita sedang bergembira dalam kehidupan ini tentu sangat mudah. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita mengucap syukur dalam keadaan kehidupan kita yang mungkin sedang terasa pahit, sedang terasa tidak baik, tapi kita bisa mengucap syukur kepada Allah, itulah penyembahan yang sangat harum di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ini renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kiranya memberkati kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi biarlah kita berusaha untuk melakukan yang baik. Kita bersukacita senantiasa dan terus berdoa dan bersyukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah bergabung. Kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini dan renungan ini bisa memberkati kita semua di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua, ya. Kita sebelumnya, saudara, kita akhiri terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan ini dan renungan ini di dalam doa. Ya saudara,